Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Suwandi. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan NIM 2311022006. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian dari aplikasi sistem ERP, yaitu Odoo. Nah, yang mana Odoo ini berfungsi untuk mempermudah kita sebagai akuntan dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Baiklah, langsung saja masuk ke tahapan yang pertama. Untuk mungkin di sini saya akan membuat database terlebih dahulu, yang mana akan saya kasih nama dan email sesuai dengan nama saya sendiri, dan country-nya Indonesia, supaya nanti harga yang ditampilkan dalam bentuk rupiah. Nah, lanjut, langsung aja kita create. Nah, jadi sebelum teman-teman lanjut, teman-teman harus mendownload atau menginstal apps yang diperlukan dalam proses sistem ERP nanti. Nah, jadi di sini karena saya udah mendownload terlebih dahulu, maka akan langsung saya skip dan kita lanjutkan ke proses yang pertama. Nah, jadi tahapan yang pertama yaitu kita akan memeriksa dari chart of account terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung ke bagian accounting, lalu configuration, lalu pencet chart of account. Nah, di sini akan tersedia beberapa akun yang nanti akan kita perlukan dalam proses penginputan laporan keuangan. Nah, jadi di sini bisa melihat banyak akun. Nah, selanjutnya jika sudah dirasa cukup, selanjutnya kita akan mulai membuat journal opening balance. Tambahkan pada bagian configuration, terus di bagian jurnal. Nah, lalu kita pencet new. Nah, di sini untuk menambahkan jurnal opening balance terlebih dahulu. Nah, biasanya perusahaan baru itu mempunyai beberapa akun yang akan dibuka pada saat awal periode laporan keuangan dibuat. Tentu saja untuk bagian jurnal kita bikin opening balance, lalu content-nya adalah miscellaneous, dan di bagian short form-nya akan kita isikan OPB agar lebih memudahkan saja teman-teman. Nah, di sini kita akan mengaktifkan mode developer mode dulu teman-teman. Soalnya nanti akan ada beberapa settingan yang jika tidak kita aktifkan, nah dia tidak akan bisa disetting. Makanya kita perlu mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian akun saya sendiri akan saya ganti dengan nama saya, Arfi Suwandi. Nah, terus ada beberapa hal yang perlu kita aktifkan, yaitu di bagian stock accounting automatic. Nah, di sini dia berfungsi untuk pencatatan persediaan secara langsung atau otomatis. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet menginputkan jurnal dalam pencatatan persediaan. Nah, lalu bagian yang harus kita hidupkan selanjutnya yaitu ada Anglo-Saxon accounting. Nah, selanjutnya kita bisa mengaktifkan unit of measure, yaitu fungsinya untuk menambahkan beberapa satuan produk yang mungkin belum ada. Misal kalau produknya nanti dalam satuan pieces atau dalam satuan set. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan satuan tersebut karena dalam settingan di default Odoo-nya itu belum tersedia. Makanya perlu kita tambahkan di unit of measure terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita bisa langsung ke unit of measure, lalu ke unit. Nah, di sini bisa kita tambahkan add line. Nah, bisa kita tambahkan pieces, lalu tambahkan set. Nah, jika sudah, bisa kita save. Terus lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat gudang atau warehouse. Nah, di sini karena perusahaan anggapan kita mempunyai 2 gudang dalam perusahaan kita, yaitu gudang cabang dan gudang pusat, maka kita akan buat gudang pusat terlebih dahulu. Nah, shop name-nya kita bikin GDP, gudang pusat. Nah,
selanjutnya kita akan menambahkan untuk gudang yang di cabang, yaitu kita bisa tambahkan, bisa kita langsung new, terus kita pencet, langsung kita close saja. Di sini bisa kita langsung ganti nama menjadi gudang cabang GDC. Nah, jika sudah, lanjut kita save. Terus kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menambahkan produk kategoris, di mana kita dalam penambahan produk kategoris kita akan menambahkan AFCO di sini, yang mana pencatatan produk dalam rata-rata. Nah, bisa kita tambahkan pada kategori AFCO, terus pada kategorinya all. Nah, lalu pada inventory valuation, pada costing metodenya bisa kita ganti ke AFCO, dan inventory valuation-nya bisa langsung kita otomatis, agar waktu kita menginputkan persediaan atau barang-barang dia akan langsung otomatis tercatat. Nah, jika sudah, bisa langsung kita save. Nah, jadi kita lanjutkan proses berikutnya, yaitu penambahan produk atau produk. Nah, penambahan produk di sini mungkin sebelumnya teman-teman bisa membuat file Excel jika produk yang akan teman-teman inputkan itu banyak. Jadi agar tidak makan waktu, di sini mungkin file Excel-nya sudah saya sediakan. Lalu saya tinggal mengimpornya dari file data saya sendiri. Nah, ini kita tinggal isikan di mana produknya itu name, type of produknya yaitu produk type. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan judul dari file, sesuai dengan judul dari file kolomnya masing-masing. Nah, lalu kita pencet test untuk mengecek apakah data kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si database. Nah, apabila sudah keluar everything seems valid, nah berarti itu sudah bisa langsung kita import, teman-teman. Nah, lanjut ke import. Nah, jika sudah, nah jadi produknya akan otomatis ada di bagian sini, teman-teman. Nah, ini untuk mengubah tampilan. Tapi ini mungkin kategori produknya masih all. Nah, jadi untuk mengubahnya biar langsung seperti kategori yang kita buat tadi, nah kita bisa langsung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa produk kategorinya itu masih all, belum all AFCO seperti yang sudah kita setting tadi. Nah, ini kita perlu memblok semua, lalu kita ganti di awal. Nah, nanti dia akan otomatis mengikutnya di atas. Nah, jadi dia akan all AFCO semua. Jika sudah, lanjut ke proses berikutnya. Nah, yaitu kita ke bagian accounting untuk melakukan nah, karena di perusahaan kita tuh pada awalnya kita mempunyai utang dan piutang. Nah, jadi akan kita inputkan vendors terlebih dahulu. Nah, yang mana perusahaan kita memiliki dua vendors, yaitu ada PT Eagle Ruberindo dan juga PT kita inputkan satu dulu, yaitu ada Eagle Ruberindo. Kita bikin lokasinya di Ulak Karang. Lalu juga PT Cipta Inovasi. Nah, mungkin untuk addressnya terserah sesuai kreativitas dari teman-teman masing-masing. Mungkin kalau saya buat di sini Karawang ya. Nah, ini untuk vendors. Lalu kita juga harus menginputkan customers terlebih dahulu. Nah, yang mana perusahaan kita juga mempunyai dua customers, yaitu ada CV Lautan Berlian dan juga sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Lalu di sini juga ada CV Bintang Motor. Nah, kita bikin addressnya di Bekasi. Lalu kita save. Nah, di sini perusahaan kita sudah memiliki dua customers dan dua vendors. Yang mana pada kedua customers dan vendors tersebut kita juga sudah memiliki utang piutang terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menambahkan utang dan piutang, nah di sini kita perlu ke bagian customers invoice terlebih dahulu.
jadi caranya itu sama. Kita klik invoice, terus kita import records. Nah, jadi bisa kita ambil file Excel yang mungkin sudah kita bikin terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini teman-teman perlu bikin Excel luaran dulu agar lebih memudahkan si database buat baca data-data dari yang teman-teman punya gitu. Nah, jadi di sini dia langsung keluar ada daftar vendor, kode akun, ada amount, invoice date, label, dan juga number. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan judul dari file kolomnya masing-masing. Nah, lalu bisa kita lakukan tes. Nah, jika sudah everything seems valid, bisa langsung kita import. Nah, jadi di sini dia masih dalam bentuk draft, tinggal kita confirm entries. Nah, jadi dia akan langsung terpost ke jurnal kita, teman-teman. Nah, langsung kita confirm. Nah, selanjutnya kita akan ini baru piutang. Selanjutnya kita akan menambahkan utang kita kepada vendors. Nah, caranya itu juga sama. Kita perlu ke bagian bills, lalu kita langsung import records. Nah, langsung kita upload data file, juga sama seperti tadi, perlu kita ganti dulu. Nah, ini dari receivable menjadi payable. Nah, terus kolomnya juga disesuaikan sesuai dengan judul masing-masing. Terus kita lakukan tes. Nah, jika everything seems valid, langsung kita import. Nah, bisa langsung di sini kita confirm entries, teman-teman. Nah, jika sudah, bisa kita cek pada bagian jurnal entries. Nah, di sini ada 4 jurnal yang sudah dipostkan. Nah, yaitu ada 2 jurnal buat piutang dan juga 2 jurnal untuk utang. Nah, selanjutnya sekarang kita perusahaan kita juga mempunyai opening balance, yaitu penambahan cash pada awal periode itu sebanyak 500 juta, dan juga penambahan dari bagian bank sebanyak 1,500 M. Nah, jadi di sini bisa kita inputkan di debit kas 500 juta dan juga bank 500 juta di debit. Nah, terus kita tambahkan historical balance, yang mana historical balance ini sebagai mewakili dari piutang pada periode sebelumnya. Nah, itu juga kita inputkan sebanyak piutang yang tadi, yaitu ada 5 juta ditambah 4 dan berarti 9 juta. Nah, dan juga historical balance satu lagi untuk mewakili utang dari periode sebelumnya, yaitu ada sebanyak 12 juta. Nah, nanti dia akan mengurangi dari paid capital atau modal yang kita store. Nah, jadi di sini paid capital kita yang tercatat adalah sebanyak 1,997 juta. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, nanti dia akan balance, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung kita post. Nah, langsung kita post, lalu kita cek di sini. Nah, ada beberapa jurnal yang sudah di post. Nah, lalu kita langsung pencet print untuk melihat total dari laporan keuangan keseluruhan yang sudah kita buat. Nah, dia akan muncul seperti file dalam bentuk file. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya warehouse rent sama building rent itu belum ada, teman-teman. Jadi itu tuh adalah suatu akun pada transaksi tanggal kedua. Nah, dia tanggal 2 perusahaan kita melakukan sewa gedung dan juga sewa gudang. Nah, tapi di sini karena saya hanya membahas untuk bagian opening balance, mungkin teman-teman bisa fokus untuk ke bagian awal. Nah, berarti ini selain building rent dan juga warehouse rent, bisa teman-teman lihat bahwa historical balance juga sudah 0. Nah, mungkin cuma sekian video tutorial dari penggunaan awal Odoo dari saya. Rada kesalahan dan
salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.